Shalom teman-teman. Oke, kita kenapa mau belajar tentang Raja Salomo membangun bait suci? Seringkali kita tidak mengerti apa sih itu bait suci. Bait suci itu adalah bait kita, tubuh kita. Amin. Tubuh yang harus disucikan. Amin. Seringkali kita jatuh dalam dosa. Amin. Cuman karena apa? Perkataan, terus tingkah laku dan seterusnya. Amin. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam bait suci ini Raja Salomo menjelaskan, kita buka, mengenai rumah yang sedang kau dirikan, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikut segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Haleluya. Firmannya bagus kan hari ini? Amin. Nah, Raja Salomo udah punya semuanya. Harta, kekayaan, terus hikmat. Amin. Kalau kita baca di kitab Satu Raja-Raja ini, Raja Salomo sudah mendapatkannya. Amin. Tetapi bagaimana caranya Raja Salomo menggunakan waktunya untuk berdoa, waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dari ayat ini nanti tetap temanya tentang Raja Salomo. Amin. Nanti saya bawakan. Mengapa tema ini membangun bait suci? Karena kita mau belajar. Hati pikiran kita adalah milik Tuhan. Amin. Kalau hati pikiran kita milik Tuhan, haleluya. Firman Tuhan menjelaskan, Raja Salomo diberkati. Demikian kita. Kalau kita mengikuti perjalanan Raja Salomo, hidupnya diberkati. Amin. Di akhir hidupnya diberkati. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Demikian kita, anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, ini menceritakan Raja Salomo membangun bait suci Tuhan di Yerusalem sebagai tanda kasih penghormatan dan ketaatan kepada Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan bahwa yang paling penting bukannya bangunannya, melainkan hati yang taat kepadanya. Amin. Apakah kita memiliki hati taat dalam beribadah? Amin. Apakah kita taat dalam melakukan firman Tuhan? Amin. Apakah kita udah saat teduh? Bait suci itu bukan gereja, tapi diri kita, hati kita. Amin. Kalau hati kita dibentuk sebagai bejana yang bagus, itulah hidup kita. Amin. Nah, ada berapa poin? Tolong dong buka kamera, Kak Fitri. Poin pertama, kita mau belajar mengutamakan Tuhan. Amin. Kita harus mengutamakan Tuhan dari segala apa yang kita mau, segala yang kita miliki. Amin. Semua yang kita miliki itu tidak berlaku sia-sia. Tetapi Tuhan mau kita memiliki hati yang dibentuk, mudah dibentuk. Amin. Harta, tata, martabat, kekayaan, semuanya, pasangan, termasuk itu titipan. Amin. Tetapi bagaimana kita membentuk pola hidup yang bagus? Yaitu mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Salomo memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pembangunan bait suci. Nah, artinya kita membentuk, hati kita dibentuk, pikiran kita dibentuk yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Seringkali kita gagal dalam ibadah, seringkali kita gagal dalam pelayanan. Kenapa? Karena hati kita masih ada keras kepala, mengeraskan hati. Amin. Tapi kalau hati dibentuk, bejana yang baru, hidup kita dibaharui. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama mengutamakan Tuhan. Yang kedua adalah ketaatan lebih penting daripada bangunan. Ingat, ketaatan itu lebih penting. Kalau kita udah taat, bangunan akan bagus. Gini ya, Tuhan mau malam ini kita berbicara bahwa bukan karena gedung yang hebat, musiknya yang mewah, bukan. Tetapi ketaatan kita untuk ibadah, ketaatan kita untuk melayani, ketaatan kita untuk ibadah online. Tuhan tidak melihat jiwa kita, jiwa-jiwa yang baru, tapi Tuhan melihat hati yang mudah dibentuk. Amin. Artinya Tuhan mendekati umat yang hidup menurut firman Tuhan.
bukan hanya melakukan kegiatan keagamaan. Nah, Tuhan mau bukan hanya bentuk karena firman. Amin. Kita dibentuk karena firman, bukan karena kegiatan. Amin. Kita mau dibentuk karena kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, tanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, apakah kita bertanggung jawab dalam pelayanan? Amin. Pembangunan bait suci dilakukan dengan perencanaan dan ketekunan yang baik. Nah, kita harus punya ketekunan dan perencanaan yang baik untuk masa depan yang selanjutnya. Amin. Kalau kita mau mudah dibentuk bejana yang bagus, dimulai dari hati kita yang dibaharui. Amin. Tanggung jawab kita sebagai pemimpin, tanggung jawab kita sebagai pelayanan. Amin. Intinya gini, bukan karena kita hebat melayani, bukan bangga. Itu semua bonus. Pimpinan semua itu bonus. Tetapi bagaimana perencanaan Tuhan atas hidup kalian? Perencanaan Tuhan atas pelayanan kalian. Amin. Tanggung jawabnya apa? Jadi berkat untuk orang lain di keluarga kalian, di tetangga, di gereja. Amin. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama mengutamakan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam sekolah, pekerjaan dan keluarga. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan dan gereja semuanya. Amin. Apapun pekerjaan kalian, apapun sekolah kalian, apapun yang kalian lakukan, utamakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan tugas dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, bukan setengah-setengah, tetapi benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Pelayanan itu bukan sekedar, saya melayani gereja, Minggu bertobat, tetapi Senin sampai Sabtu, maaf, nggak bertobat. Betul? Yang Tuhan mau setiap hari kita dibaharui. Bejana yang baru, bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Hati pikiran yang dibaharui. Amin. Yang ketiga, tidak hanya rajin beribadah, tetapi hidup jujur, taat, dan mengasihi sesama. Nah, tidak hanya setiap hari kita ibadah. Boleh ibadah, bukan rajin yang Tuhan cari. Tetapi kita harus jujur, taat, dan mengasihi sesama. Nah, itu kuncinya. Amin. Kalau kalian mau memahami kebenaran firman Tuhan ini tentang Raja Salomo. Raja Salomo ini luar biasa. Seperti Salomo membangun bait, intinya seperti Salomo membangun bait suci. Memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita dipanggil untuk membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama dalam ketaatan. Yang kedua kesetiaan dan tindakan dan yang mencerminkan kasih setiap hari. Nah, pertanyaan dalam hidup kita. Kita selama ini apa yang kita lakukan untuk baik tubuh kita? Apakah kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau melakukan hal-hal yang baik? Marilah kita mengubah pola hidup yang baru, bejana yang baru, hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah bejanamu yang sejati. Itulah yang membangun bait sucimu. Membangun bait sucimu yaitu tubuh kita dibangun untuk dibentuk menjadi bejana yang baik, yang mulia di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Saya serahkan ke